datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Capricorn ya di minggu kedua bulan Juni 2024. Oke. Seperti biasa ya, pembacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak resonate 100% ya untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana. Karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-teman, ini bukan seorang tarot reader lagi. Seperti itu. Dan juga bisa vice versa, artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini. Bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu ya, atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading sama aku juga bisa banget. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini untuk zodiak Capricorn. Bagaimana kisah cintamu Capri di minggu kedua ya, Juni 2024. Bagaimana kisah cinta Capricorn minggu kedua Juni? Bagaimana kisah cinta Capricorn minggu kedua Juni? Sekali lagi, bagaimana kisah cintamu Capricorn minggu kedua Juni 2024? Oke baik Capricorn, bagaimana kisah cintamu di minggu kedua Juni ini? Yang pertama aku lihat beberapa dari Capri nih ya, aku lihat ada yang akan mungkin melaksanakan tentang wedding ya, pernikahan, marriage seperti itu, adanya hubungan baru, koneksi baru dengan seseorang, dan orangnya nggak mesti orang baru teman-teman, tapi koneksinya gitu ya. Koneksinya mungkin ya bisa dengan orang lama, bisa dengan orang baru, tapi komitmennya yang diperbarui seperti itu ya. Dan di sini juga kalau aku lihat nih, ada potensi tentang soulmate juga Capri di minggu kedua ini, tentang jodoh kali ya, amin ya. Di sini kalau aku lihat soul connection ya, agreement, mungkin akan adanya penyatuan antara kamu dan seseorang, tapi nggak semua Capri temen-temen ya, aku nggak kak gitu, ya udah berarti nggak resonate buat kamu ya. Oke. Dan di sini juga kalau aku lihat nih, beberapa dari Capri juga kalau aku lihat ada yang jatuh cinta di minggu kedua ini, entah ini kami jatuh cinta sama seseorang atau seseorang jatuh cinta sama kamu ya. Tapi ya bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik energinya di sini, tapi yang jelas adanya saling memberi dan menerima kasih sayang kalau aku lihat kayak gitu. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana situasi ya, situasi percintaan Capricorn di minggu kedua Juni 2024. Situasi percintaan ya, single couple sama kalau aku lihat ya, sebenarnya bagus-bagus aja sih di minggu kedua ini kalau soal asmara, percintaan. Cuma memang dari segi apapun omongan dijaga Capri, agar mungkin tidak menyinggung seorang yang lagi dekat sama kamu atau salah satu orang yang memang kamu cintai gitu ya. Jadi semuanya mungkin tentang komunikasi kali ya di minggu kedua ini yang harus dijaga ya, agar kondisi kamu, situasi percintaan kamu jadi baik-baik saja. Selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan di sini untuk kisah cintamu di minggu kedua? Yang bisa Capri lakukan di sini kalau aku lihat, teruslah untuk apa ya? Jangan pernah putus asa sih soal asmara. Tetap yakin, tetap sabar sambil introspeksi diri, dan coba banyak merenung sih ya, apa-apa yang harus diperbaiki dari dirimu gitu ya. Apa-apa yang perlu ditambah, apa-apa yang perlu dikurangi, mungkin ketidaksabaran atau emosi perlu dikurangi. Bisa jadi gitu teman-teman ya. Selanjutnya jangan dilakukan di sini, apakah yang jangan Capri lakukan? Kalau aku lihat mungkin jangan yang terlalu ini sih ya, kayak menjauh gitu ya. Terkadang kamu kalau lagi ada masalah menjauh dari beberapa orang, kayak lebih suka menyendiri segala macamnya gitu ya. Menyendiri dengan diri sendiri dulu kak, nggak mau terlibat dengan hiruk pikuk kak. Jangan yang begitu juga sih, maksudnya jangan yang terlalu kelihatan banget menghindari gitu ya. Menghindar boleh demi kewarasan dirimu, tapi selama kalau memang ada masalah pun harus diselesaikan gitu ya, dengan siapapun itu kamu bermasalah, terutama dengan pasanganmu Capri ya. Kalau ada masalah dengan pasangan, bukan untuk dihindari, bukan untuk pergi menyendiri terus-terusan gitu ya, tapi diselesaikan gitu. Lalu juga jangan insecure gitu ya soal hubungan, dan sini juga jangan kehilangan keyakinan
jangan terlalu mudah kehilangan keyakinan, entah ini sama diri sendiri ya, terutama sih sama diri sendiri gitu. Kalau sama orang lain, sama pasangan sekalipun bisa kita kehilangan keyakinan ya, terutama sama diri sendirilah kalau aku lihat kayak gitu. Oke. Jadi kamu nggak perlu insecure sama pasanganmu, kamu nggak perlu insecure sama orang yang lagi deket sama kamu ya, dan juga jangan tidak berani buat mengutarakan perasaan gitu. Apalagi kalau kamu selama ini punya unek-unek sama pasangan, Capri, diutarakan gitu ya. Kalau yang single, kalau kamu memang nggak suka sama seseorang, maksudnya kalau memang mau menolak karena nggak suka kak, nggak ada rasa kak, ya jangan takut gitu. Itu hak kamu buat menerima ataupun menolak seseorang di kehidupannya kamu untuk menjadi pasangan kamu ya. Selanjutnya, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintamu di minggu kedua? Pelajarannya di sini adalah kalau aku lihat ya, nih, belajarlah untuk bersikap atau ya lebih tenang ya, bersikap lebih tenang kalau soal percintaan, soal asmara gitu. Jangan gerasa gerusuk, nggak perlu terburu-buru segala sesuatunya gitu, Capri ya. Maksudnya di bawah santai gitu, dan nggak perlu semua masuk ke dalam jadi beban pikiran kamu gitu. Selanjutnya, di kartu yang kelima, hasil yang dapat untuk kisah cintanya kamu di minggu kedua. Benar ya, terkadang Capri itu untuk hal-hal lain cemerlang gitu ya. Finansial bagus, karir bagus, bisnis bagus, usaha bagus. Tapi entah kenapa beberapa dari Capri di sini kalau soal asmara, percintaan, kamu tuh kayak rankingnya paling bawah gitu ya. Kalau aku lihat untuk beberapa, nggak semua gitu. Yang beruntung-beruntungnya ini bisa bagus gitu. Tapi di sini ada beberapa Capri yang kalau soal asmara itu nggak yang begitu nggak yang begitu menyala bos gitu ya. Jadi yang kamu akan lebih bagus di karir dan finansial kamu ketimbang kisah cinta kamu. Kalau aku lihat hasilnya kayak gitu ya. Terkadang ngerasa nggak berdaya, ngerasa tidak diinginkan. Beberapa juga Capri ini kayak, aduh aku nggak laku kak, ngerasa seperti itu ya, merasa di bawah masalahnya gitu ya. Kayak nggak semangat juga ada, padahal kan di sini tadi bisa dilakukan apa? Semangat, yakin sama diri sendiri gitu, bahwa kamu juga bisa kayak orang-orang, punya kisah cinta yang mengembirakan lah, membahagiakan gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Capri ya di minggu kedua nih untuk asmara. Percintaan kamu bisa terkoneksi dengan ada Sword, Gemini, Libra, Aquarius, ada The Star Aquarius, The Hermit, Virgo, Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Energi paling kuat dari Aquarius dan Virgo gitu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, Capricorn.